Hampir tiap pagi satpam depan sekolah itu selalu menegur bila aku datang lebih awal dari guru lainnya. Seperti biasa, setelah aku parkirkan motor, aku bergegas menuju mejaku di ruang guru, menyiapkan segala materi yang nantinya akan kuajarkan pada murid-muridku. Di tengah sunyi jajaran meja di ruang ini, sesekali terdengar gerakan sapu lidi dari petugas kebersihan yang selalu berkeliling koridor. Mataku tak hentinya menerawang tiap sudut ruangan. Semuanya tampak tak asing lagi. Walau aku baru seminggu jadi tenaga pengajar di sini, jelas saja 3 tahun aku berseragam putih abu-abu dan menampung segala ilmu yang bermanfaat dari para guru terdahulu di sekolah ini. Mungkin bila melihat jauh ke belakang, banyak orang yang ikut adil membuatku sampai sejauh ini. Dari yang benar-benar mendorong sampai yang hanya kebetulan ngoceh. Kala itu, tahun ajaran baru segera dimulai. Seluruh sekolah membuka jalur pendaftaran bagi siswa yang akan melanjut, termasuk kedua sekolah kejuruan yang terletaknya bersebelahan ini, yang salah satunya kini tempatku mengajar. Aku yang saat itu bimbang akan kemana, mencoba mendaftar di keduanya. Namun, begitu hari di mana nama-nama siswa yang diterima terpampang, aku tak melihat namaku tersiap di antara ratusan nama calon siswa lainnya di sekolah itu. Terpaksa, aku harus mengikuti ujian tes yang jadwalnya berbenturan. Aku bukan seperti siswa berada lainnya yang orang tuanya rela membayar berjuta-juta agar anaknya dapat masuk ke sekolah yang katanya favorit ini. Aku harus memilih hingga pada akhirnya hari H di mana ujian itu sebentar lagi dimulai. Aku masih belum yakin dengan pilihanku. Sampai salah seorang dari orang tua murid yang namanya juga ikut ujian tes menegurku. Milih jurusan apa, Dek? Otomotif, Pak. Jawabku canggung. Baguslah, bisa jadi mekanik kalau ada modal yang bisa buka sendiri. Anak bapak listrik, celetuknya. Memang milih sendiri apa disuruh orang tua? Tanya bapak tadi. Sendiri, Pak, mencoba menghemat kata. Itu Pak L, itu teman bapak itu. Seraya menyasarkan telunjuk kanannya ke arah orang yang berbadan besar dengan asap yang mengaung dari ujung cerutunya yang berdiri belakang kami di pojok sana. Yang besar itu? Tanyaku. Iya, dia duluan alumni STM sininya itu. Yang besar itu? Tanyaku. Iya, dulu dia alumni STM di sininya itu. Pandai dia jadi guru ngajar di sini. Seolah mata lentikku terbelalak mendengar pernyataan bapak tadi. Tak menutup kemungkinan aku dapat meraih cita-cita masa kecilku itu. Apalagi kebahagiaan terbesar dari seorang guru ialah dapat mengajar di tempat ia dulu belajar. Mendengar kata itu ngajar, seolah menjawab kegelisahanku. Iya, aku juga bisa meraih cita-citaku dari sini. Dengan langkah pasti, aku pun berjalan menuju ruangan tempat ujian tes. Karena doa dan tekad besarku, alhamdulillah aku lolos ujian tes itu mengawali takdirku sebagai seorang pelajar tingkat menengah atas kejuruan. Mungkin aku harus berterima kasih juga pada bapak itu karena membuatku yakin, atau kepada seorang guru agama yang menceritakan filosofi sebatang pensil ketika aku berada di kelas 11 waktu itu. Sebatang pensil dapat menjadi tembang emas bagi mereka yang berpikir layaknya emas. Coretan pensil itu akan menjadi sebuah karya bila digunakan oleh orang yang tepat. Pada dasarnya, semua orang tepat. Tetapi, hidup bukanlah bagaimana kita menemukan diri kita, namun bagaimana kita menciptakan diri kita. Pensil memiliki penghapus di salah satu ujungnya. Artinya, setiap orang wajib salah pada salah satu perbuatan, namun bagaimana ia dapat menghapus lalu memperbaikinya, hingga sempurnalah karya itu. Pensil itu tak akan bertahan lama bila terus digunakan. Pensil itu akan habis, tetapi ia sudah punya karya yang dia tinggalkan, yang dapat diingat bila ia berkesan. Dari ceritanya, soal mulai menciptakan alasanku memiliki sebuah cita-cita itu. Ia bukan karya yang dapat diwariskan. Bel masuk kelas berbunyi. Para siswa yang sejak tadi bertebaran di lapangan satu demi satu masuk ke dalam kelas. Aku baru ingat,
Pagi ini aku ada janji menceritakan sebuah kisah pada murid-muridku. Kisah yang dahulu juga pernah diceritakan oleh guru dan kami di kelas 12. Pesan moral yang kini aku tanamkan pada anak didikku. Lekas, ku beranjak dari ruang guru menuju tempatku mengajar pagi ini, menenteng beberapa buku bahan materi. Langkahku perlahan melambat soal menatap sekat demi sekat ruang kelas dari koridor di mana dulu aku ada di dalamnya. Meraba sisa jejak yang tergerus oleh waktu. Sekarang, aku bukan lagi murid introvert yang dulu duduk di meja paling belakang. Kini aku duduk di meja paling depan ruang kelas dengan gelar istimewa yang melekat padaku, guru. Dahulu, seorang guru pernah menyampaikan keresahan hati pada murid-muridnya di depan kelas karena melihat muridnya seolah tak acuh dengan apa yang dirinya ajarkan. Gimana ya, 10-20 tahun lagi saat ibu udah banyak lupa, siapalah yang masih ingat ilmu yang ibu ajarkan sekarang? Pertanyaan itu telah membuatku terpacu mewariskan semangatnya. Semangat para guru, semangat dalam mengasah para tuntas penerus bangsa. Sekian, terima kasih.